Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin video sebelumnya tentang lesung kegiatan belajar 3, yaitu tentang teknik penulisan karya ilmiah. Jadi sekarang di kegiatan belajar 4 ini saya akan meresum tentang penulisan karya ilmiah. Jadi prakteknya bagaimana? Oke, di sini yang pertama adalah pendahuluan. Jadi kita kembali lagi, apa sih karya ilmiah? Karya ilmiah sebenarnya tata cara yang disusun dengan sistematis. Di sini maksudnya adalah karya ilmiah adalah suatu gagasan dari seorang penulis, gagasan inti pokok dari seorang penulis. Maka dari situ diperlukanlah pelaporan atau struktur tulisan yang baik. Bagaimanakah struktur tulisan dalam karya ilmiah? Yang pertama, ada halaman judul. Jelas, suatu artikel, suatu penelitian itu pasti memiliki judul. Kalau tidak ada judul ya bukan penelitian namanya. Kemudian yang kedua adalah lembar pengesahan. Jika memang bernaungan dalam lembaga, pasti itu adalah pengesahan dari atasannya. Kemudian yang ketiga ada abstrak. Abstrak ini adalah tentang garis besarnya. Kemudian ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, tabel, dan gambar ini juga perlu dilampirkan, dan ada daftar lampiran. Dan yang paling pokok juga adalah bab 1, biasanya tentang pendahuluan, latar belakang, urusan masalah, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada bab 2, biasanya tentang kajian pustaka, tentang teori-teori dasar yang mendasari penelitian tersebut. Kemudian yang ke-8 ada bab 3, yaitu biasanya tentang metodologi, yaitu tata caranya penelitian itu bagaimana, itu dijabarkan di sana. Kemudian baru yang bab ke-4 adalah hasil dari penelitian itu sendiri, apa saja hasilnya, silakan diungkapkan dengan yang pasti, bahasanya adalah bahasa yang jelas dan tegas seperti kemarin diterangkan dalam kegiatan belajar 3. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini biasanya isinya tentang saran, masukan, dan sebagainya, kesimpulan ya. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini kita dapatnya dari mana saja, teori-teori dan sebagainya. Kemudian ada lampiran-lampiran yang memang diperlukan, namanya penelitian biasanya itu kita memiliki oret-oretan, biasanya memiliki catatan-catatan penting. Nah itu silakan dilampiri untuk sebagai pendukung bahwa penelitian ini adalah penelitian ilmiah, atau bisa dikatakan penelitian, karena bab kita tentang penelitian di dalam kelas, berarti itu adalah tentang laporan penelitian di dalam kelas. Oke, kemudian di situ di dalam modul sendiri ada yang namanya penggunaan rujukan. Rujukan ini biasanya itu terkait dengan daftar pustaka ya, atau biasa dikenal dengan juga di kajian pustaka ya. Jadi di situ ada cara-caranya mengutip ya. Di sini di dalam modul di sini sudah dijelaskan banyak sekali tentang pengutipan, bagaimana caranya, terus apa saja yang biasanya dikutip dan sebagainya. Di sini saya contohkan cara mengutipnya. Biasanya ada kutipan langsung dan ada kutipan yang biasanya tidak langsung, biasanya bersifat footnote, jadi ada di bawahnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada cara merujuk. Merujuknya bagaimana? Ini di sini biasanya itu ditunjukkan dengan keilmiahan penulis. Jadi saya mendapatkan info ini dari sana, dan dari sana, dari buku ini dan sebagainya. Kemudian ada cara penulisan rujuk dengan footnote. Ini yang paling penting digarisbawahi. Di sini banyak sekali. Jadi di dalam modul sebenarnya sudah jelas bagaimana cara penulisannya itu, bagaimana apa saja yang harus ditulis, tata caranya itu bagaimana. Di situ jelaskan dalam modul sudah jelas ya. Biasanya ada di sini contohnya buku oleh 1 penulis, buku 2 penulis, kemudian buku 3 penulis, institusi, kemudian kumpulan tulisan, dan banyak lagi. Jadi di dalam modul sebenarnya sudah jelas sekali, sangat jelas. Kemudian ada tentang penulisan daftar pustaka. Bagaimanakah caranya penulisan daftar pustaka sendiri? Karena kita selalu tahu penulisan daftar pustaka itu pasti memiliki aturan-aturan yang baku ya. Jadi di situ contoh-contohnya buku sebagai daftar pustaka. Jadi dalam modul pun juga sudah jelas sekali. Jadi sehingga di sana dicontohkan dengan bagus, dengan baik, dengan jelas. Jadi tinggal kita
yang memahami itu insya Allah enak. Ya, di situ ada buku sebagai daftar pustaka, ada rujukan artikel sebagai daftar pustaka, rujukan jurnal bagaimana, rujukan koran bagaimana, dokumen resmi, rujukan lembaga, internet, makalah dan sebagainya. Itu adalah tentang tata cara penulisan daftar pustaka yang di dalam itu sudah sangat jelas sekali contohnya. Baik, itu tentang penulisan karya ilmiah. Jadi dari saya mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.